suara sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilal yulin annana fi syahri Ramadan al-karim abshiru. Hayya fahal min muzakirin ayya ibadallah. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat berangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahir membuat goncang alam semesta ini, yang membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa. Walaupun di tahun ini kita masih sama dengan tahun sebelumnya, Allah masih menguji kita, Allah masih memberikan cobaan kepada kita dengan adanya virus corona. Banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal akibat terserangnya virus corona. Marilah kita semua mendoakan para keluarga kita, sahabat kita, agar diampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga Allah cepat mengangkat wabah ini dari bumi ini. Dan semoga kita di bulan suci Ramadan ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menjalankan ibadahnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia karena keistimewaannya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, di mana kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kita dianjurkan oleh Allah untuk menahan diri dari hawa nafsu. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan kewajiban untuk berpuasa. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari surah Al-Baqarah ayat 183 tadi menjelaskan bahwa Allah mengajak kita untuk menjalankan ibadah puasa supaya kita menjadi hamba Allah yang selalu taat kepadanya. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baiklah, adapun orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan, yang pertama yaitu
orang yang puasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Maksudnya di sini orang yang puasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus karena pahala puasanya telah hilang. Mengapa demikian? Karena mereka melakukan seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Inilah contoh perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua yaitu orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Biasanya sering kita lihat ada orang yang keluar dari masjid sebelum selesai sholat tarawih. Biasanya juga ada orang yang keluar dari masjid sebelum dimulai sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai dihitung atau ditulis pahalanya sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dari penjelasan sabda Rasulullah SAW tersebut, maka sangat merugilah jika orang yang meninggalkan sholat tarawih ketika belum selesai. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi dibaca di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka satu kebaikan baginya. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari penjelasan sabda Rasulullah SAW tersebut, begitu banyak pahala yang kita dapat jika kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Ada juga orang yang menargetkan untuk menghatamkan Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran ketika setelah selesai sholat tarawih atau menjelang imsak. Kemudian yang keempat yaitu orang yang tidak menjaga sholat. Sholat merupakan tiang agama, maka dari itu sholat merupakan amalan terpenting bagi umat Islam. Tentunya sholat tidak hanya dilakukan di bulan suci Ramadan ini saja, akan tetapi dilakukan setiap hari tanpa terkecuali. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sesungguhnya amalan yang pertama akan dihisap dari segenap seorang hamba di hari akhirat nanti, yaitu sholat. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Bila sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa tuh? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk sholatnya. Bulan Ramadan sholatnya khusyuk. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sungguh orang-orang yang merugi ketika bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan yang dia kerjakan tidak menambah keberkahan Ramadannya. Sungguh orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak memaksimalkan bulan suci Ramadannya. Mari kita di bulan suci Ramadan ini memperbanyak amalan-amalan. Banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan, seperti amalan-amalan sunnah. Kita bisa mengerjakan sholat sunnah seperti sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh banyak amalan yang berlipat ganda. Marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, semoga kita menjadi insan yang lebih baik lagi.
ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Ramadan is the best chance to ask Allah for forgiveness. Thanks for Him, His blessing, and for keeping you alive till this moment. Happy Ramadan 1442 Hijriah. Buah mangga lebat buahnya, tumbuh di dekat pohon kenanga. Mari berlomba-lomba bersama meningkatkan takwa lewat puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.